Pemirsa, Satpol PP DKI Jakarta menutup 12 outlet Holy Wings secara serentak pada hari ini. Penyegelan outlet usai Gubernur DKI Jakarta mencabut izin operasi tempat hiburan tersebut. Satpol PP DKI Jakarta menutup dan menyegel 12 outlet Holy Wings yang tersebar di DKI Jakarta. Outlet Holy Wings ditutup lantaran dinyatakan melakukan pelanggaran terkait izin usaha yang tidak lengkap serta penggunaan izin usaha yang tidak sesuai. Salah satu outlet Holy Wings disegel berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Utara Wiwik Satriani menyatakan telah mengecek kelengkapan administrasi terkait izin usaha tempat hiburan malam ini. Menjalankan perintah dari Pak Gubernur melalui Satpol PP juga. Nah, malam tadi kan sudah ada tim terpadu yang kesini untuk melihat kelengkapan izin-izin, hanya itu saja. Jadi ada sesuatu komitmen yang belum dilaksanakan. Tak hanya di Jakarta Utara, Holy Wings yang berada di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat juga telah disegel oleh Satpol PP. Penyegelan diawali dengan pembacaan berita acara penutupan Holy Wings. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dengan ini menugaskan kepada tim dengan susunan terlampir untuk A. Melaksanakan penutupan atau penghentian kegiatan usaha yang melanggar perda dan atau perkada pada jenis usaha bar dan restoran dengan nama Holy Wings yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penutupan dan penyegelan ini dilakukan usai diketahui beberapa outlet Holy Wings di ibu kota Jakarta belum memiliki sertifikat standar atau tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol dan non-alkohol dan makanan. Sebelumnya masa menggeruduk sejumlah outlet Holy Wings imbas dari promosi minuman beralkohol gratis untuk pelanggan bernama Muhammad dan Maria. Buntut dari kelalaian promosi itu, 6 karyawan Holy Wings ditetapkan sebagai tersangka atas kasus promo miras yang menyinggung unsur agama. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Izin Holy Wings dicabut Pemprov DKI Jakarta. Lantas bagaimana penerapan pidana untuk kasus promosi Holy Wings? Kami akan membahasnya bersama Sunan Kalijaga selaku pelapor dugaan penistaan agama oleh Holy Wings serta Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur. Selamat sore Pak Sunan dan Mas Isnur. Ya, selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Sunan terlebih dahulu. Pak Sunan, hingga saat ini kelanjutan proses hukumnya atas laporan Anda seperti apa, Pak? Ya, selamat sore semuanya, iNews. Kelanjutan daripada pelaporan kami sebagai pelapor, tentunya kami mengikuti proses bahwa di mana setelah kami melaporkan ke SPKT kemarin, hari Jumat dini hari ya, jam 1 pagi, kami sudah cek untuk laporan kami itu sedang dalam proses diturunkan ke pihak penyidik unit, gitu. Ya, selanjutnya kami ingin beralih ke Mas Isnur dari YLBHI. Mas Isnur, menurut Anda apakah dalam kasus ini Holy Wings telah memenuhi unsur pidana terkait promosi yang menggunakan nama Muhammad dan juga Maria? Ya, kami memberikan komentar terkait pasal-pasal yang disangkakan oleh kepolisian. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 146, pasal 156A dan 156 KUHP dan 28 ayat 2 ITE. Nah, kami menduga kami melihat kemudian pasal-pasal tersebut tidak tepat. Dalam artian kalau kita lihat konstruksinya di mana orang-orang ini, yang 6 orang itu dalam rangka promosi barang tidak tepat dikenakan atau tidak layak dikenakan dengan pasal-pasal tersebut. Kalau misalnya pasal 14 ayat 1 itu kan terkait berita atau pemberitahuan bohong ya. Itu kan menurut kami tidak tepat karena kalau dia misalnya diduga dengan sengaja untuk menimbulkan keonaran juga tidak tepat juga. Pasal yang kedua misal 156, 156A targetnya untuk permusuhan di muka umum atau kemudian penodaan atau penyalahgunaan suatu agama. Menurut kami juga ini tidak tepat juga. Jadi yang ketiga juga sama 28 ayat 2
walaupun perbuatan ini perbuatan yang sangat tidak menyenangkan, kemudian membuat sangat sensitif, tapi kemudian penggunaan pasal-pasal pidana ya menambah deret panjang, tidak akuntabel dan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi menurut kami harus hati-hati dalam menggunakan pasal-pasal ini, karena selama ini pasal-pasal ini dianggap kemudian menjadi karet dalam penerapannya. Nah, oleh karena kami kemarin memberikan kritik, memberikan komentar, hati-hati dengan pemidanaan pasal-pasal ini. Tidak semua perbuatan yang keliru, perbuatan yang tidak menyenangkan harus dipidana. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Sunan. Pak Sunan, atas laporan Anda kemarin, pasal apa yang Anda laporkan? Enggak, sekarang begini aja. Saya mau tanya justru kembali kan sama yang mungkin lebih ahli, mungkin lebih jam terbang lebih tinggi dari saya. Saya mau tanya sama pihak YLBHI apa yang tepat kira-kira pasalnya kalau menurut Anda? Gimana? Ya, kan ada 3 pasal tadi Anda sampaikan kan semua tidak tepat. Jadi laporan kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia Anda menyatakan tidak tepat. Lalu laporan dari Pemuda Pancasila Anda katakan tidak tepat. Lalu laporan dari KNPI, DKI Anda bilang tidak tepat. Lalu laporan dari GP Ansor Anda bilang tidak tepat. Lalu menurut kacamata Anda sendiri secara hukum apa yang tepat? Gini, ya, apa yang tepat? Terkait laporan itu adalah hak warga negara. Kami mengapresiasi, menghargai setiap laporan. Tapi tentu kepolisian harus berhati-hati, dan tentu kami dalam rilis kami menyarankan agar kejaksaan sebagai dominus litis untuk mengecek, untuk kemudian melakukan proses dan lain-lain agar tidak. Anda itu kapasitasnya apa ya? Bisa menyatakan bahwa ada 3 pasal atau dari laporan-laporan kami yang sudah melaporkan ke pihak kepolisian ini Anda bisa nyatakan semua tidak tepat. Anda itu mohon maaf institusi atau lembaga apa ya kok berkapasitas atau berwenang menyatakan laporan kami itu tidak tepat? Tentu kepolisian. Lalu yang tepat seperti apa? Yang tepat seperti apa? Kalau memang kami tidak tepat, yang tepat seperti apa? Kita pengen dengar, pengen tahu. Mungkin Anda lebih ahli dari kami. Ya, mohon ya, dijelaskan. Tentu, yang tepat apa? Sebagai kepolisian, sebagai lembaga negara, lembaga yang kemudian juga diperhatikan oleh rakyat, kita memberikan perhatian kepada kepolisian. Kami tidak memberikan komentar terhadap para pelapor punya hak untuk melaporkan. Tapi kami memberikan komentar terhadap pasal-pasal yang dikeluarkan oleh kepolisian. Kami hendak berhati-hati, banyak ahli pidana termasuk Prof. Edi Hiarij misalnya memberikan komentar dalam banyak penerapan di pasal-pasal ini, misalnya terkait evaluasi dan lain-lain. Artinya laporan kami ya pasal yang kami laporkan maupun apa yang sudah dilakukan upaya hukum dari pihak kepolisian itu tidak benar, apa tidak tepat? Bagaimana ini? Ya, kami hanya ngasih peringatan, ngasih warning kepada kepolisian. Jangan terburu-buru untuk menerapkan pasal-pasal ini. Justru makanya saya tanya, Anda ini lembaga yang lebih tinggi dari institusi kepolisian atau bagaimana kok memperingati kepolisian? Ya, kepolisian tentu Anda sebagai pelapor juga kan punya kesempatan untuk memperhatikan kepolisian. Sebagai negara punya hak untuk berkomentar dan mengasih pendapat pada kepolisian. Dan itu adalah partisipasi publik. Jadi saya rasa soal partisipasi publik tidak usah dipertanyakan. Nah, yang sekarang yang penting adalah kita harus berhati-hati penerapan pasal. Ya, sekarang saya tanya deh, pasal yang tepat apa? Anda kan mungkin pakar hukum, ahli hukum juga. Saya juga bertanya pasal yang tepat apa? Ketika pasal ini tidak tepat, harusnya dicari pasal lain jika ada. Malah nanyanya sama saya. Oke. Artinya menurut kami makanya harusnya ketika pasal itu dianggap tidak tepat, yang tepat yang mana gitu loh. Lalu saya mohon maaf ya. Ini kinerja kepolisian itu harus diapresiasi ya untuk meredam, untuk segera merespon keluhan masyarakat. Bukan malah pihak kepolisian disalah-salahin tidak tepat pasalnya ini itu. Lagi pula ginilah, ini kan masih dalam proses awal ya. Tidak sepantasnya selayaknya rekan itu mengkomentari ya laporan kami atau kinerja dari pihak kepolisian gitu rekan ya. Jadi saya mempertanyakan kembali, Anda itu posisinya di mana? Anda posisinya di mana? Sebagai apa? Mengomentari kinerja kepolisian, mengomentari laporan kami, Anda tuh di mana sebenarnya posisinya? Gitu loh. Bapak-bapak, saya potong agar pemirsanya juga mengerti. Saya ingin ke Mas Isnur, tadi belum dijawab. Kalau memang 3 pasal itu tidak tepat, kemudian rekomendasi YLBHI apa pasalnya? Iya, kalau tidak ada pasal pidana yang layak disematkan kepada orang-orang ini, yang diteruskan pemidanaannya, hentikan penyidikannya. Ada cara-cara lain, misalnya ada banyak kasus yang berhenti dengan permintaan maaf saja. Seperti itu. Anda memang siapa? Menyuruh memerintahkan menghentikan proses penyidikan, Anda tuh lembaga apa?
Artinya menurut Anda apa yang dilakukan Holy Wings ini tidak melanggar hukum, Mas Isnur? Nah, kami berfokus pada tindakan yang yang dituduhkan pada 3 pasal itu. Kami berikan komentar pada 3 pasal itu. Jika misalnya ada pasal lain yang tentu kita akan lihat apakah memenuhi pasal-pasal itu gitu loh. Dan tentu sebagai bagian dari partisipasi publik ya, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa berbicara. Ini bukan perintah, kami bukan atasannya kepolisian juga. Tapi rakyat, masyarakat berhak tahu sisi atau pendapat yang lain. Dan dalam konteks hukum kita diajari juga untuk berpartisipasi dalam kebijakan, berpartisipasi dalam. Ya nanti kita uji aja di peradilan, ya, biar kita lihat proses peradilannya seperti apa. Mohon maaf sekali rekan, Anda tidak pantas saat ini terlalu dini. Kalau Anda menyampaikan bahwa polisi keliru, laporan kami salah, itu Anda sangat terlalu dini menilai, ya. Biar nanti peradilan yang berjalan, yang kita lihat ujinya seperti apa. Tentu. Ya kan? Tapi dan mohon maaf, Anda juga tidak pantas menyatakan polisi itu tidak tepat, harus menghentikan. Mohon maaf, Anda ini sebenarnya apa sih kapasitas pengacaranya Holy Wings bukan? Bukan. Pengacaranya Holy Wings. Mas Sunan, coba baca lagi Undang-Undang Advokat. Di bagian penjelasan tujuannya jelas bagaimana advokat diberikan tugas, diberikan fungsi untuk bagaimana keadilan, bagaimana supremasi hukum, bagaimana hak asasi manusia itu berlangsung. Jadi kapasitas sebagai advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat untuk memberikan perhatian kepada ruang-ruang publik, memberikan penyadaran. Itu fungsinya ada, Mas. Jadi mungkin Mas bisa baca lagi. Saya bukan advokat ya, makanya kemarin, ya. Sebagai sesama advokat. Sebagai sesama advokat. Saya tidak membenarkan. Tidak ada itu di Undang-Undang Advokat yang menyatakan polisi hentikan penyidikan itu karena tidak tepat pasalnya. Nggak ada itu, Mas. Silakan baca penjelasan Undang-Undang Advokat tentang bagaimana memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat. Itu Pak. Ada, Mbak. Mas nggak usah bilang begitu, Mas. Kalau saya sama tim Himpunan Advokat Muda Indonesia itu sering memberikan edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang terkait dengan hukum. Ya, artinya kalau Anda suruh saya lagi membaca, tanyakan kapasitas Anda saat ini berbicara mewakili Holy Wings atau mewakili siapa gitu loh. Makanya juga kan saya bertanya kenapa Mas Wijaya bertanya kepada saya menjawab pertanyaan dari Baik media. Pak Sunan. Saya tidak ada urusan dengan para pelapor. Terima kasih. Baik Pak Sunan, sejumlah karyawan Holy Wings telah ditetapkan sebagai tersangka, 12 outlet Holy Wings juga telah disegel, kemudian izin juga telah dicabut. Selanjutnya apa harapan Anda terkait kasus ini? Ini adalah suatu peristiwa yang buat saya ya cukup mengagetkan ya, di mana ada seorang pengacara senior yang juga rajin ya mempromosikan kafe-kafe tersebut, yang menyatakan bahwa perkembangan atau pertumbuhan kafe Holy Wings ini diakui internasional karena cepat bertumbuhnya. Namun demikian ya, atas dasar petunjuk Bapak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, memeriksa kelengkapan administrasi, ternyata hasilnya diduga terbukti melakukan pelanggaran administratif sehingga terpaksa semua outlet ditutup. Artinya di sini sangat saya sayangkan. Abang kita ya, panutan kita, senior kita kok bisa ya gitu loh. Artinya lalai dalam saya katakan lalai karena beliau sangat-sangat ini sekali untuk mempromosikan kafe ini tanpa mungkin melihat kelengkapan dari administratif kafe tersebut. Itu dari saya. Oke, saya kembali ke Bang Isnur. Bang Isnur, tapi saya penasaran, tadi YLBHI melihat kasus ini, apa yang dilakukan oleh Holy Wings promosi tersebut, tidakkah itu menciderai norma-norma yang ada di kehidupan kita? Kalau Anda bilang minta maaf saja sudah cukup, kemudian apa rekomendasinya? Iya, dalam banyak kasus Mas bisa selesai dengan permintaan maaf, kemudian tidak mengulangi perbuatannya, dan bagaimana masyarakat bisa memahami bahwa mana ini yang tidak baik dan tidak harus pidana. Ada banyak kasus juga Mas, pasal-pasal seperti ini dituduh kemudian di ruang sidang semakin tidak terbukti ya. Tapi memang saya menghargai proses pelaporannya. Tapi kira-kira begini, saya perhatiannya pada pasal-pasal ini. Pasal-pasal 14 ayat 1, pasal-pasal 156, 156A, pasal 28 Undang-Undang ITE. Selama ini kami kritik dalam penerapannya di berbagai kasus, bukan hanya kali ini, sehingga kemudian kami memberi perhatian pada polisian. Pak Kapolri dalam fit and proper test-nya mengutip perhatian kami
beliau mengapresiasi perhatian kami. Jadi ini bagian bentuk dari perhatian, bagian bentuk dari bagaimana menjaga kepolisian agar on the track terus, agar sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang tepat. Oke, baik. Baik, Pak Sunan, minta maaf saja cukup katanya Pak Sunan. Pak Sunan, Pak silakan. Sunan. Minta maaf saja cukup katanya tadi. Minta maaf saja cukup. Ya kan sudah disampaikan ya. Kalau bicara permintaan maaf tentunya umat muslim khususnya seperti saya juga memaafkan. Tapi kita ingat bahwa ini kan satu peristiwa hukum yang mencederai banyak masyarakat. Sehingga menurut pendapat saya justru bukan pihak kepolisian penyidikannya dihentikan, tapi justru malah ditingkatkan. Ya, digali lagi lebih dalam. Mungkin namanya perusahaan terbatas perseroan itu nggak mungkin lah Cafe Holy Wing itu bukan berbentuk PT, atau saya nggak tahu, nggak ngerti. Jelas diatur dalam undang-undang pasal tahun 2007 tentang perseroan bahwa para direksi itu juga bertanggung jawab ketika ada masalah atau ada persoalan hukum. Pertanyaan saya, sudahkah pihak kepolisian memeriksa para owner atau direktur atau direktur utama dalam hal kasus ini? Jadi itu saya juga mendesak agar pihak kepolisian bukan menghentikan penyidikan tapi lebih menggali lagi penyidikan agar supaya terang benderang siapa berbuat apa, siapa yang meng-ACC, siapa yang melaksanakan, atau dadernya, otak daripada ini semua siapa. Gitu. Baik, artinya Anda menduga bahwa sebenarnya tidak hanya stafnya saja yang melakukan hal ini, tapi sepengetahuan owner begitu untuk memberikan approval begitu. Saya yakin ada itu kan memang mata rantai. Kalau memang perusahaan perusahaan pusat sekelas Holy Wing yang sudah katanya sudah puluhan ada di Indonesia, manajemennya tentunya akan terstruktur dengan rapi, dengan baik. Tidak mungkin sekali kecolongan hanya gara-gara apalagi kata abang kita yang senior tuh ada penyusup, ada musuh-musuh saya, apa urusannya? Nggak ada. Ini justru kita harus uji kebobrokan atau kita uji keprofesionalan daripada manajemen Cafe Holy Wing gitu loh. Ya, Mas Isnur, apa yang perlu diperhatikan untuk para pelaku usaha agar tidak terseret kasus SARA dalam operasional bisnis mereka, sehingga kasus Holy Wings ini tidak terulang kembali? Ya, tentu dalam artian setiap usaha harus diperhatikan ya, langkah-langkahnya dan dikonsultasikan dengan baik dengan teman-teman yang biasa kemudian atau memahami tentang hukum. Dan kemudian juga terkait pasal-pasal ini kan sedang menjadi sorotan, Mbak ya. Pasal-pasal 28 Undang-Undang ITE sedang jadi sorotan, kita revisi di DPR. Pasal 156A juga sedang kami kritisi di RKUHP. Jadi kami menaruh perhatian terkait pasal-pasal ininya. Dan termasuk kepada 6 orang yang sedang disangkakan sekarang, kami juga menaruh perhatian penerapannya. Jangan sampai penerapannya kemudian menjadi tanda kutip tidak berhati-hati. Atau salah penerapan. Baik, terima kasih Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI, kemudian Pak Sunan Kalijaga, pelapor kasus Holy Wings, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.